Apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Jumpa lagi dengan saya Agung Istri Tirta Rarasati. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana sejatinya kita akan merayakan Hari Suci Nyepi, dan kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Kita sapa bersama-sama. Om Swastiastu, Pak Purwanto. Om Swastiastu. Ya, jadi pemirsa, Pak Purwanto ini adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gunung Kidul. Nah, beliau nanti akan menjelaskan dan berbagi ilmu tentang perayaan Hari Suci Nyepi yang akan kita sambut sebentar lagi. Baik, kita akan bicara langsung bersama Pak Purwanto. Pak Purwanto, apa kabar ini sebelumnya? Astenggara, baik Mbak Raras. Sehat nggih Pak nggih? Sehat sekali. Nah, kita akan menyambut perayaan Hari Suci Nyepi gitu, tahun baru Saka gitu, tahun yang sangat dinanti bagi umat Hindu. Nah, sebenarnya sejatinya merayakan Hari Suci Nyepi itu bagaimana Pak Purwanto? Baik, terima kasih Mbak Raras. Jadi Bapak Ibu umat Dharma dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa Hari Suci Nyepi adalah salah satu perayaan hari keagamaan bagi umat Hindu. Kalau kita berbicara masalah Hari Suci Nyepi, tentu kita tidak hanya melihat satu hari pada saat Hari Suci Nyepi itu, tetapi kita bisa melihat Hari Suci Nyepi ini sebagai sebuah rangkaian upacara, rangkaian kegiatan bagi umat Hindu, di mana eksistensi dari Hari Suci Nyepi ini sesungguhnya adalah implementasi dari ajaran Trihita Karana yang ada di dalam agama Hindu. Nah, sesaat lagi kita akan memperingati atau merayakan Hari Suci Nyepi di Tahun Baru Saka 1946, di mana umat Hindu ini selayaknya melaksanakan berbagai rangkaian untuk menyambut dan melaksanakan Hari Suci Nyepi di pergantian Tahun Baru Saka 1946 ini, Mbak Raras. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya Hari Suci Nyepi itu kita rayakan dengan serangkaian begitu nggih, tidak hanya pada satu hari saja. Nah, catur berata penyepian yang kita kenal saat kita melaksanakan Hari Suci Nyepi itu sendiri. Nah, itu makna dan tujuannya seperti apa? Bisa dijelaskan satu persatu, Pak Purwanto? Baik, Mbak Raras. Jadi sebelum kita masuk ke inti perayaan Hari Suci Nyepi, ya, seperti kami sampaikan di depan bahwa Hari Suci Nyepi ini adalah rangkaian kegiatan umat Hindu untuk menyambut dan melaksanakan. Dan nanti setelah perayaan Nyepi pun masih ada rangkaian kegiatan yang lain. Jadi di dalam Susastra Weda itu dijelaskan bahwa merayakan Nyepi itu adalah sebuah bentuk dari implementasi untuk melakukan introspeksi terhadap diri. Jadi untuk mencapai pada tingkat kesucian yang lebih, di mana Hari Suci Nyepi ini sesungguhnya adalah sebuah perenungan yang dilakukan oleh umat Hindu. Kenapa hari raya dilaksanakan dengan menyepi? Ini adalah sebuah bentuk dari eksistensi kehidupan manusia, di mana kita ketahui selama 365 hari manusia itu berada pada siklus bekerja. Betul. Dari pagi, siang, sore, malam, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan melakukan kerja. Betul. Nah, pada titik Hari Suci Nyepi inilah umat Hindu berhenti, terdiam, menyepi untuk sesaat. Nah, untuk mencapai titik kesucian itulah kita umat Hindu melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan. Salah satunya yang kita laksanakan di daerah istimewa Yogyakarta, itu ada beberapa upacara yang terkait langsung dengan ajaran Trihita Karana. Di mana berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, baik di Kabupaten Gunung Kidul, di Kabupaten Sleman, di Kabupaten Bantul, itu melaksanakan berbagai macam upacara keagamaan. Seperti contohnya,
Di Kabupaten Gunung Kidul ada upacara memetri gunung. Memetri gunung itu Memetri gunung apa? ini adalah bagian dari rangkaian untuk mencapai kesucian alam semesta. Di mana umat Hindu meyakini bahwa gunung sebagai puncak tertinggi adalah stana dari Tuhan dan para dewa. Betul. Di mana alam semesta ini yang telah memberikan berbagai macam kemakmuran, kesejahteraan kepada manusia, selayaknya kita hormati dan kita haturkan rasa syukur itu dengan berbagai macam upacara tadi. Dengan melakukan bersesaji, dengan melakukan doa, dengan melakukan penanaman pohon, dengan membersihkan lingkungan sekitar, itu adalah salah satu bagian dari kita menuju kesucian, merawat diri dan merawat lingkungan. Berikutnya, setelah kita mengaturkan bakti kepada Tuhan yang berstana di gunung, kita juga melaksanakan upacara bakti kepada Tuhan yang berstana di samudra. Kita ketahui bahwa samudra adalah titik terendah dari alam semesta ini. Baik. Di mana ada samudra, disitulah titik terendah. Di sanalah umat Hindu diajarkan bahwa manusia harus mengekang diri, mengendalikan diri. Terutama adalah egois dari manusia itu sendiri. Karena kita menghadap kepada Dewa Baruna, pada rangkaian Hari Suci Nyepi ini, umat Hindu di daerah istimewa Yogyakarta, baik di Bantul, di Gunung Kidul, Sleman, melaksanakan yang namanya upacara melasti. Membersihkan diri seperti Pembersihan itu ya, dari upacara melasti inilah akan membawa kita pada puncak kesucian, di mana nanti akan dirayakan di Hari Suci Nyepi dengan catur berata penyepian yang Kek Raras tadi ya, sampaikan. betul. Nah, jadi sebelum kita menyambut tahun baru istilahnya seperti itu, kita membersihkan diri terlebih dahulu, melebur semua yang sudah kita lakukan selama 1 tahun sebelumnya, sebelum kita menjadi pribadi yang baru di tahun yang baru. Seperti itu nggih Pak Purwanto nggih? Nggih. Nah, setelah kita melaksanakan melasti begitu, sebelum nanti kita akan menuju pada catur berata penyepian atau pensucian diri sendiri yang kita menepi seperti itu ada rangkaian acara apa lagi setelah melasti? Baik, Kek Raras, jadi tadi kita mulai dari pensucian alam semesta Ya, alam dengan semesta. merti gunung, giri kerti, wana kerti, melasti, itu adalah salah satu bagian bagaimana kita berupaya untuk menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam Alam semesta, lingkungannya. ya, betul. Nah, setelah rangkaian upacara pemelastian tadi, melasti biasa di daerah istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan di Pantai Ngobaran Gunung Kidul dan Pantai Parangkusumo di Bantul. Ini fungsinya adalah untuk melebur segala kekotoran yang ada di alam semesta yang disimbolkan dalam bentuk pralingga dan pratima-pratima pura. Betul. Sehingga segala alat yang digunakan umat Hindu di lingkungan pura itu dibawa ke pantai, dibawa ke samudra untuk disucikan kembali. Seperti Kek Raras sampaikan tadi bahwa siklus kehidupan manusia yang 1 tahun ini mengalami proses baik dan buruk. Betul. Nah, di mana pada hari pemelastian ini dilakukanlah peleburan segala kekotoran yang ada di Buana Agung dan Buana Alit, kita bersihkan ke samudra untuk mendapatkan kesejatian dari kesucian di Hari Suci Nyepi nanti. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Jadi sebelum kita menyambut tahun baru, tentu kita membersihkan diri secara niskala dan skala, betul nggak Pak Purwanto ya? Nah, selanjutnya adalah untuk menyambut Hari Suci Nyepi, kita juga melaksanakan sebuah upacara pada saat Tilem Kesange. Yeah. Tilem Kesange itu berarti 1 hari sebelum Hari Suci Nyepi. Yeah. Nah, pada saat Tilem Kesange itu apa saja yang dilakukan oleh umat Hindu, Pak Purwanto? Baik, Kek Raras, jadi tadi setelah kita melasti di pantai, kita melaksanakan rangkaian Hari Suci Nyepi berikutnya, yaitu Taur Agung Kesange. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi ya Pak Purwanto. Baik pemirsa, tetap bersama kami, kita jeda dulu sesaat lagi. Baik
Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Purwanto dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tertunda tadi tentang rangkaian upacara Hari Suci Nyepi. Baik, silahkan Pak Purwanto. Baik, terima kasih. Jadi tadi kita selesai melaksanakan melasti di samudra, di pantai. Berikutnya 1 hari menjelang Hari Suci Nyepi itu umat Hindu akan berbondong-bondong ke Catuspata, ke Perapatan Agung untuk melaksanakan yang namanya upacara Budayatnya. Di daerah istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan di Candi Prambanan yang dianggap ini, sebagai Catuspata. Karena kita ketahui bahwa Candi Prambanan ini adalah persimpangan agung di mana wilayah Jogja dan Jawa Tengah ini kan menjadi satu kesatuan di Candi Prambanan ini. Kalau kita lihat perbatasan, di sanalah perbatasan Jogja dan Jawa Tengah berada. Tetapi pada esensinya Candi Prambanan ini difungsikan sebagai perempatan agung. Perempatan agung itu adalah salah satu cara manusia untuk hidup dan memahami arah. Nah, arah inilah sesungguhnya yang menjadi kiblat umat manusia untuk melaksanakan dharma baktinya, untuk melaksanakan puja baktinya, untuk melaksanakan keyakinannya. Kita sebagai umat Hindu tentu berpedoman pada ajaran kitab suci Weda sebagai petunjuk tuntunan hidup kita untuk mencapai yang namanya Moksartam Jagadita, Yaca iti dharma, dengan melaksanakan ajaran-ajaran dharma. Nah, pada saat upacara Taur Kesanga atau Taur Agung Kesanga di Candi Prambanan inilah siklus dari kehidupan manusia yang intinya adalah menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan itu diwujudkan dalam rangkaian upacara yang sangat besar dan dilaksanakan di Candi Prambanan ini. Nah, Taur Agung ini sendiri bermakna bahwa taur itu artinya membayar atau melunasi. Naur begitu nggih? Naur. Kita sebagai manusia tentu memiliki banyak sekali hutang. Di dalam ajaran agama Hindu itu ada yang namanya trirena. Hutang kepada Tuhan, hutang kepada para leluhur, hutang kepada para guru atau para resi. Nah, pada saat inilah kita melaksanakan yang namanya membayar hutang. Hutang kepada siapa? Tentu hutang kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Ide Sang Hyang Widi beserta seluruh manifestasinya. Termasuk para buta kala atau makhluk alam bawah. Di mana manusia ini kan diciptakan bersama dengan alam semesta. Alam semesta ini memiliki berbagai macam bagian di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Tentu ada binatang, ada pepohonan, dan ada makhluk-makhluk di alam lain yang kalau di dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai Buddha Kala. Nah, Buddha Kala inilah sesungguhnya adalah rangkaian dari kombinasi ruang dan waktu yang ada di alam semesta. Ini biasa diwujudkan dalam makhluk astral ini biasa diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh kalau di dalam agama Hindu. Simbolis sebenarnya itu adalah simbolis dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Jadi ego dari manusia sendiri. Ego dari manusia itu sendiri. Nah, pada saat Taur Agung inilah kita saatnya membayar, melunasi hutang kita selama 1 tahun ini kepada alam semesta ini. Nah, di sana ada yang namanya upacara budayatnya dengan memberikan sesajian kepada makhluk-makhluk alam bawah. Tujuannya adalah agar ketika kita melaksanakan catur brata penyepian di hari suci Nyepi ini, makhluk-makhluk alam bawah sadar manusia ini tidak mengganggu jalannya kehidupan manusia. Tidak hanya 1 hari pada saat Nyepi, tetapi rangkaiannya adalah 1 tahun dalam siklus kehidupan manusia. Nanti 1 tahun berikutnya tentu akan dilaksanakan upacara Taur Agung lagi. Nah, di sanalah pentingnya kita memahami bahwa membayar atau naur
ini adalah salah satu bagian dari serada keyakinan umat Hindu yang harus dilaksanakan. Agar apa? Melunasi, mengurangi beban-beban hutang kehidupan yang kita miliki. Nah, pada saat Taur ini di Candi Prambanan tentu sebagai pusat upacara Taur Agung Nasional itu akan seperti itu, sangat banyak sekali pengunjungnya yang biasanya dilaksanakan pagi sampai sore hari ini dengan rangkaian upacara yang luar biasa dan dihadiri umat dari berbagai wilayah, tidak hanya Jogja dan Jawa Tengah, dari luar Jogja Jawa Tengah pun akan berduyun-duyun datang karena rasa umat kita ini ingin mengembalikan yang menjadi bagian dari siklus kehidupannya, yaitu alam semesta itu sendiri. Baik, kita jeda dulu sesaat. Baik pemirsa, kita akan jeda sesaat dan akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi dan kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang rangkaian upacara Hari Raya Nyepi. Nah, baik Pak Purwanto, tadi kita sudah bahas bagaimana perayaan Hari Suci Nyepi di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, beserta sekitarnya, itu akan kita rayakan di Candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar, tertinggi di Indonesia, begitu, dan menjadi pusat peradaban Hindu Nusantara. Betul nggak Pak Purwanto? Betul sekali. Ternyata di Candi Prambanan ini sendiri lokasinya juga memang sesuai, yaitu di Catuspata begitu, atau perempatan agung yang sebetulnya lokasinya adalah membelah antara Jawa Tengah dan Yogyakarta begitu. Nah, menjadi tempat yang tepat untuk melaksanakan Taur Kesange menyambut Hari Suci Nyepi. Begitu ya Pak Purwanto, dan umat bisa datang pada saat hari Taur Kesange itu langsung ke Prambanan begitu nggih? Di hari suci Tilem ya, Tilem Kesange, satu hari sebelum Hari Suci Nyepi, dan nanti besoknya kita merayakan Hari Suci Nyepi. Untuk Candi Prambanan pun akan tutup secara total selama 1 hari karena mengikuti Hari Suci Nyepi itu sendiri. Jadi menghormati, karena Candi Prambanan adalah candi peninggalan sejarah Hindu. Baik Pak Purwanto, tadi kita sudah bahas juga tentang catur berata penyepian, tapi belum kita bahas secara terperinci. Catur berata penyepian itu kan kita mengenal ada 4 ya, ada 4, dan itu harus kita laksanakan. Sebetulnya esensinya seperti apa? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan selama kita berdiam diri di rumah? Itu masih banyak yang sedikit rancu, apakah kita tidak boleh menyalakan api secara utuh atau api dalam diri. Nah, monggo dijelaskan. Baik, Mbak Raras, jadi Nyepi ini hakikatnya adalah diam. Artinya kita harus silent selama 24 jam. Baik, jadi silent day silent itu ya? Untuk alam semesta. Alam semesta. Jadi kalau di dalam ajaran agama Hindu itu, alam ini ada 2. Alam Gumelar dan alam Gumulung, atau Buana Agung dan Buana Alit. Jadi alam semesta ini dan tubuh kita sendiri. Nah, pada rangkaian Hari Nyepi inilah sebagai titik puncak perayaan. Jadi kita umat Hindu itu merayakan Hari Suci Nyepi itu dengan berdiam diri. Artinya kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk tadi tidak melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Nah, di dalam Hari Suci Nyepi ini umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Yang pertama, kita amati geni. Amati geni artinya kita tidak menyalakan api. Baik api di dalam diri sendiri ataupun api di alam semesta. Simbol api di dalam diri sendiri ini adalah sifat-sifat manusia itu sendiri, seperti kemarahan, hawa nafsu, seperti iri, kebencian. Itu adalah api yang menyala di dalam diri. Ini harus kita diamkan, harus kita endapkan. Artinya amati geni, kita tidak memikirkan hal-hal yang menyulut emosi
dalam diri. Kita harus berdiam selama 24 jam ini. Nah, api di alam semesta tentu ketika amati geni artinya kita tidak menyalakan kompor, tidak menyalakan hal-hal yang terkait dengan energi. Nah, ini artinya kita juga harus mengendalikan di alam Buana Agung. Dia Buana Alit pun seperti itu. Itu amate geni. Yang kedua, umat Hindu catur berata penyepian yang kedua, kita harus melaksanakan yang namanya amati karya. Amati karya artinya kita tidak bekerja. Karena kita harus berdiam diri selama 24 jam, eksistensi kehidupan real kita bekerja harus kita diamkan dulu. Kita mengistirahatkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang rutinitas kerja. Itu amati karya. Berikutnya, catur berata penyepian yang ketiga itu amati lelanguan. Kita tidak melaksanakan kegiatan yang bersenang-senang. Artinya kita tidak memfasilitasi diri kita ini untuk bersenang-senang. Seperti biasanya kita memanfaatkan media sosial melalui HP, menonton TV, selama 24 jam kita silent, kita diam. Dan yang terakhir adalah amati lelungan. Artinya kita tidak bepergian. Nah, dengan tidak bepergian inilah kita mengekang diri kita, mengendalikan diri kita untuk berdiam diri dan melakukan introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan dengan catur berata penyepian ini? Biasanya umat Hindu memilih satu tempat untuk melaksanakan berata penyepian ini. Karena catur berata penyepian ini adalah salah satu bentuk dari berata samadhi yang kita lakukan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Sang Hyang Widiwasa. Nah, kita biasanya memilih suatu tempat, bisa di tempat suci, di pura, atau di rumah, atau di kamar suci, untuk melaksanakan catur berata penyepian ini. Apa yang dilakukan? Ketika pagi hari, tentu kita memulai penyepian diri ini dengan melaksanakan puja bakti persembahyangan seperti biasa. Kita memohon tuntunan, kita memohon kekuatan kepada Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa, agar di dalam melaksanakan berata penyepian ini kita diberikan kekuatan dan energi untuk mengembalikan kesucian yang ada di dalam diri kita. Hakikat diri kita ini adalah suci. Nah, itu dengan melaksanakan pengendalian diri catur berata penyepian itu, Mbak Raras. Baik, luar biasa sekali Pak Purwanto. Jadi sudah dapat semua ilmunya. Kita melaksanakan catur berata penyepian, kita akan mulai dengan segala rangkaian yang sudah kita lakukan. Lalu kita menyepi, menepi, diawali dengan melakukan trisandia mungkin. Sebelum kita akan menjalani 1 hari untuk berdiam diri. Baik pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan untuk menyambut Hari Suci Nyepi. Terima kasih Bapak Purwanto sudah berbagi ilmu bersama kami. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Hari Suci Nyepi. Semoga catur berata yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.